Ku juga menjanjikan aku terbang ke atas, ke langit ketujuh bersamamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syupa Helmi. Saya dari kelas 10 IPA 5. Saya menjelaskan tentang sejarah batik. Batik adalah salah satu cara pembuatan bahan pakaian. Selain itu, batik bisa mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Dalam literatur internasional, teknik ini dikenal sebagai waterproof dyeing. Pengertian kedua adalah kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, termasuk penggunaan motif-motif tertentu yang dimiliki kekhasan. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Sekarang ini kata batik sudah banyak dikenal di luar negeri. Baik wanita maupun pria Indonesia dari bagian suku Gemar memakai bahan pakaian yang dihiasi pola batik ataupun kain batiknya sendiri, yang dibuat dan digunting menurut selera masing-masing. Para turis asing ataupun pejabat-pejabat asing yang tinggal di Indonesia sangat gemar akan batik dan sering membawanya pulang sebagai oleh-oleh batik. Batik adalah salah satu kesenian yang sudah menjadi budaya Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Batik sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman Majapahit. Oleh karena itu, batik sudah pasti memiliki sejarah yang menarik, baik dari arti kata, penggunaan, hingga cara pembuatannya. Arti kata batik, para sarjana ahli seni rupa, baik yang berkebangsaan Indonesia maupun yang bangsa asing, belum mencapai kata sepakat tentang apa sebenarnya arti kata batik itu. Ada yang mengatakan bahwa sebutan batik berasal dari kata tik yang berarti di dalam kata titik. Titik berarti juga tetes memang. Di dalamnya membuat kain batik, dilakukan pula penetesan lilin di atas kain putih. Ada juga yang mencari asal kata batik dalam sumber-sumber tertulis kuno. Menurut pendapat ini, kata batik dihubungkan dengan kata tulis atau lukis. Dengan demikian, asal mula batik dihubungkan pula dengan seni lukis dan gambar pada umumnya. Asal-usul batik sampai sekarang masih belum jelas. Batik dapat ditemukan di berbagai negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Sri Lanka. Selain itu, batik juga ditemukan di beberapa negara di Afrika, tetapi tetap saja batik yang paling terkenal di dunia adalah batik yang berasal dari Indonesia. Selain itu, batik juga sangat populer di beberapa negara di benua Afrika. Walaupun demikian, batik yang sangat terkenal di dunia adalah batik yang berasal dari Indonesia, terutama dari Jawa. Di balik keunggulan sesuatu pasti tersimpan sejarah yang merupakan perjalanan terciptaan suatu karya. Meskipun kesannya hanya sekedar sejarah, tapi ternyata kisah perjalanan tersebut mempunyai peran yang sangat besar hingga akhirnya salah satu sejarah sudah sepantasnya untuk kita pelajari adalah sejarah tentang batik Pekalongan ini. Dengan demikian tentunya kita tidak hanya menggunakan produknya saja, tapi akan lebih baik jika kita juga mengerti tentang makna sejarahnya, sehingga kita akan lebih menghargai produk tersebut. Sejarah batik Pekalongan ini sebenarnya telah dimulai sejak pasca konflik dan peperangan yang ada di lingkungan Kerajaan Mataram. Saat itu, peperangan yang melawan kolonial Belanda dan perpecahan di lingkungan keraton memang sangat sering terjadi. Kondisi inilah yang akhirnya memaksakan sebagian keluarga keraton untuk mengungsi ke daerah lain, dan salah satunya adalah kota Pekalongan. Keluarga keraton yang sudah mempunyai keterampilan membatik inilah yang akhirnya mengembangkan keterampilan membatik di Pekalongan, tempat mereka mengungsi tersebut. Di kota Pekalongan tersebutlah batik tersebut akhirnya tumbuh pekat dan akhirnya terus dikembangkan oleh masyarakat sekitar hingga akhirnya menjadi sumber mata pencaharian untuk motif. Batik Pekalongan ini sangat dipengaruhi oleh keadaan daerah yang ada di sekitarnya. Hingga saat ini jenis batik Pekalongan yang paling dikenal berdasarkan prosesnya adalah batik tulis dan juga batik cap. Meskipun demikian, batik tulis dan juga batik cap, meskipun demikian motif batik Pekalongan tetap memiliki ciri khas yang tentunya menjadi daya tarik sendiri untuk penggemar batik, khususnya batik dari Pekalongan ini. Memang tidak bisa dipungkiri dan memang harus disyukuri bahwa negara kita ini banyak menyimpan kekayaan yang belum tentu memiliki kekayaan sebagaimana dimiliki oleh negara ini. Bagaimana tidak, batik yang menjadi sebagian kecil budaya bangsa kini
ini telah mampu mengangkat nama Indonesia menjadi harum di kancah internasional. Semakin terkenal suatu produk tentunya juga akan membantu meningkatkan kesuksesannya, mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Batik juga sangat populer di beberapa negara di benua Afrika. Walaupun demikian, batik yang sangat terkenal di dunia adalah batik yang berasal dari Indonesia, terutama dari Jawa. Di balik keunggulan sesuatu pasti tersimpan sejarah yang merupakan perjalanan terciptaan suatu karya. Meskipun kesannya hanya sekedar sejarah, tapi ternyata kisah perjalanan tersebut mempunyai peran yang sangat besar hingga akhirnya salah satu sejarah sudah sepantasnya untuk kita pelajari adalah sejarah tentang batik Pekalongan ini. Dengan demikian tentunya kita tidak hanya menggunakan produknya saja, tapi akan lebih baik jika kita juga mengerti tentang makna sejarahnya, sehingga kita akan lebih menghargai produk tersebut. Sejarah batik Pekalongan ini sebenarnya telah dimulai sejak pasca konflik dan peperangan yang ada di lingkungan Kerajaan Mataram. Saat itu, peperangan yang melawan kolonial Belanda dan perpecahan di lingkungan keraton memang sangat sering terjadi. Kondisi inilah yang akhirnya memaksakan sebagian keluarga keraton untuk mengungsi ke daerah lain, dan salah satunya adalah kota Pekalongan. Keluarga keraton yang sudah mempunyai keterampilan membatik inilah yang akhirnya mengembangkan keterampilan membatik di Pekalongan tempat mereka mengungsi tersebut. Di kota Pekalongan tersebutlah batik tersebut akhirnya tumbuh pekat dan akhirnya terus dikembangkan oleh masyarakat sekitar hingga akhirnya menjadi sumber mata pencaharian untuk motif. Batik Pekalongan ini sangat dipengaruhi oleh keadaan daerah yang ada di sekitarnya. Hingga saat ini jenis batik Pekalongan yang paling dikenal berdasarkan prosesnya adalah batik tulis dan juga batik cap. Meskipun demikian, batik tulis dan juga batik cap, meskipun demikian motif batik Pekalongan tetap memiliki ciri khas yang tentunya menjadi daya tarik sendiri untuk penggemar batik, khususnya batik dari Pekalongan ini. Memang tidak bisa dipungkiri dan memang harus disyukuri bahwa negara kita ini banyak menyimpan kekayaan yang belum tentu memiliki kekayaan sebagaimana dimiliki oleh negara ini. Bagaimana tidak, batik yang menjadi sebagian kecil budaya bangsa kini ini telah mampu mengangkat nama Indonesia menjadi harum di kancah internasional. Semakin terkenal suatu produk tentunya juga akan membantu meningkatkan kesuksesannya, mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firul Abdul Hidayat. Saya dari kelas 10 IPA 5. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan batik Pekalongan. Meskipun di Museum Batik Pekalongan, meskipun tidak ada catatan resmi kapan batik Pekalongan dimulai, kapan batik Pekalongan ada, bisa diperkirakan sejak 1800-an batik Pekalongan itu sudah ada. Bahkan motif batik Pekalongan sudah dibuat dari tahun 1802. Seperti motif pohon kecil berupa bahan baju. Namun perkembangan yang signifikan bisa diperkirakan setelah terjadinya perang pada tahun 1825 sampai 1830 di Kerajaan Mataram yang sering disebut dengan Perang Diponegoro atau Perang di Jawa. Dengan terjadinya peperangan ini mendesak keluarga keraton serta para pengikutnya, banyak yang meninggalkan daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah timur dan barat. Kemudian di daerah-daerah baru itu, para keluarga dan pengikutnya mengembangkan batik tersebut. Secara umum, batik Pekalongan mengalami pasang surut. Pada tahun 1900-an, batik Pekalongan mengalami perkembangan negeri. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan periode puncak dari peran kelompok kewirausahaan industri batik dan garmen mengalami perkembangan pesat yang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan sandang dari golongan elit baru yang membawa perubahan besar dalam masyarakat Indonesia. Antara lain dalam bidang ekonomi, terjadi perubahan industrian yang membuka pasar dan peluang kerja yang luas. Terlebih lagi dengan dibangunnya jalur kereta api Pantura, sehingga pengangkutan batik dari Pekalongan ke berbagai daerah semakin mudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syufa Helmi dari kelas 10 IPA 5. Saya menjelaskan tentang corak dan motif batik Pekalongan. Nah, batik Pekalongan sendiri mempunyai 4 motif. Di antaranya adalah motif perangan, motif liong, motif semen, dan motif sawat. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan motif batik perangan. Motif perangan adalah motif batik Pekalongan yang dipengaruhi oleh budaya Islam, karena di dalam Islam dilarang menggambar makhluk hidup atau setiap makhluk yang bernyawa. Sebab dari itu motif perangan terdiri dari titik kotak, lingkaran, dan bentuk-bentuk yang tak bernyawa lainnya. Selain itu, pengaruh budaya batik perangan tidak ketinggalan dari warna khas batik Pekalongan yang cenderung cerah. Nah, walaupun pada motif ini hanya titik-titik atau bentuk dasar yang geometris, namun pola yang dihasilkan mempunyai makna yang mendalam. Motif perangan bisa dikatakan yang paling terkenal karena motif yang satu ini mudah dibuat. Motif ini juga menjadi ikon motif batik bagi kota Pekalongan karena memang motif ini sudah sangat terkenal di wilayah Indonesia. Nah, yang kedua itu ada motif batik semen. Motif batik semen merupakan batik klasik dari daerah Pekalongan. Motif batik semen tampilnya hampir sama dengan motif batik semen dari Jogja dan yang lebih terkenal di daerah Solo. Nah, perlu diketahui nih, motif batik semen dari Pekalongan ini mempunyai ciri yang berbeda. Pada motif batik Pekalongan tidak terdapat unsur cecak dan lebih didominasi oleh garis-garis dekoratif. Nah, motif ini biasanya berupa pola bergambar tentang daratan dengan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan. Aslinya nama motif ini berasal dari nama Rama Wijayana yang terdapat 8 nasihat di dalamnya, antara lain Bayu Brata, yaitu watak luhur, dilambangkan dengan ornamen burung. Nah, Dana Brata, yaitu watak sentosa, yaitu watak sentosa dan memberikan kesejahteraan pada bawahan, dilambangkan dengan ornamen bintang. Nah, Anibrata itu yaitu kesaktian untuk memberantas musuh, dilambangkan dengan ornamen lidah api. Nah, kalau misalkan Pasabrata itu yang berhati lapang tetapi berbahaya bagi yang mengabaikan, dilambangkan dengan kapal air. Nah, kalau misalkan Sasibrata itu watak rembulan yang bersifat menggembirakan dan memberi hadiah kepada yang berjasa, dilambangkan dengan ornamen binatang. Nah, kalau Surya Brata yaitu watak matahari yang bersifat tabah, dilambangkan dengan Garuda. Nah, kalau Enda Brata yaitu memberi kemakmuran dan pelindung dunia, dilambangkan dengan pohon hayat. Kalau misalnya Yama Brata itu menghukum yang bersalah secara adil, dilambangkan dengan awan atau meru atau gunung. Nah, yang ketiga itu ada motif batik sawat. Nama sawat berasal dari bahasa Jawa yang artinya melampar. Sebagian orang Jawa percaya pada segala kekuatan para dewa dapat mengembalikan alam semesta. Nah, salah satunya adalah Batara Indra, dewa yang mempunyai senjata datadit. Orang Jawa menyebutnya kilat atau petir dengan beledek. Senjata yang digunakan dengan cara dilemparkan senjata ini agar serupa dengan bentuk ular yang mempunyai taring atau gigi yang tajam. Batik motif ini sebenarnya berkembang pesat di pasaran karena makna yang terkandung juga berarti dapat melindungi, karena ini adalah simbol senjata dari salah satu dewa. Nah, yang keempat itu ada motif batik liong. Motif liong dipengaruhi oleh etnis Tionghoa yang berada di daerah Jawa. Mereka juga turut ikut berperan dalam perkembangan tren busana pada masa lampau. Salah satu dari bentuk partisipasinya adalah dengan diciptakannya motif batik liong. Dilihat dari segi pola, motif batik liong cenderung mengadopsi wujud makhluk imajiner seperti ular naga. Nah, yang kelima itu ada motif batik 7 rupa. Motif batik Pekalongan 7 rupa ini merupakan motif yang cukup terkenal di Pekalongan. Batik ini memiliki makna yang sangat dalam, sebab lewat motif ini para pembatik mengenalkan kekayaan alam khas dari daerahnya
Umumnya gambar yang termuat di dalam motifnya ini adalah tumbuh-tumbuhan. Sebagian juga ada yang dilengkapi dengan hewan. Motif ini memiliki ciri berupa perpaduan warna yang beragam dan terlihat sangat ramai tapi elegan. Terima kasih. Nama saya Jeremia Purnomo Pakpan. Saya dari X IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan batik Pekalongan. 1. Ngemplong. Ngemplong merupakan tahap paling awal atau pendahuluan, diawali dengan mencuci kain mori. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kanji. Kemudian dilanjutkan dengan pengeloyoran, yaitu masukkan kain mori ke minyak jarak atau minyak kacang yang sudah ada di dalam abu merang. Kain mori dimasukkan ke dalam minyak jarak agar kain menjadi lemas, sehingga daya serap terhadap zat warna lebih tinggi. Setelah melalui proses di atas, kain diberi kanji yang dijemur. Selanjutnya dilakukan proses pengemplongan, yaitu kain mori dipalu untuk menghaluskan lapisan kain agar mudah dibatik. 2. Nyorek atau memola. Nyorek atau memola adalah proses menjiplak atau membuat pola di atas kain mori dengan cara meniru pola motif yang sudah ada, atau biasa disebut dengan ngeblak. Pola biasanya dibuat di atas kertas roti terlebih dahulu, baru dijiplak sesuai padat di atas kain mori. Tahapan ini dapat dilakukan secara langsung di atas kain atau menjiplaknya dengan menggunakan pensil atau kanting. Namun, agar proses penawarannya bisa berhasil dengan baik, tidak pecah, dan sempurna, maka proses batikannya perlu diulang pada sisi kain di baliknya. Proses ini disebut ganggang. 3. Membatik. Membatik merupakan tahap berikutnya dengan cara menorehkan malam batik ke kain mori. Dimulai dari ngelowong dan isen-isen. Di dalam proses isen-isen terdapat istilah nyecek, yaitu membuat isian dalam pola yang sudah dibuat dengan cara memberi titik-titik. Ada pula istilah neruntum yang hampir sama dengan isen-isen tetapi lebih rumit. Yang keempat, nembok. Nembok adalah proses menutupi bagian-bagian yang tidak boleh terkena warna dasar. Dalam hal ini, warna biru dengan menggunakan malam, bagian tersebut ditutupi dengan lapisan malam yang tebal, seolah-olah merupakan tembok penahan. Yang kelima, medal. Medal adalah proses pencelupan kain yang sudah dibatik ke cairan warna secara berulang-ulang, sehingga mendapatkan warna yang diinginkan. Yang keenam, ngerok dan membirah. Pada proses ini, malam pada kain dikerok secara hati-hati dengan menggunakan lempengan logam. Kemudian kain dibilas dengan air bersih. Setelah itu, kain diangin-anginkan. Yang ketujuh, membironi. Membironi adalah menutupi warna biru dan isen-isen pada pola yang berupa cecek atau titik dengan menggunakan malam. Selain itu, ada juga proses ngirining, yaitu proses mengisi bagian yang belum diwarnai dengan motif tertentu. Biasanya, ngerining dilakukan setelah proses penawaran dilakukan. Yang kedelapan, menyoga. Menyoga berasal dari kata soga, yaitu sejenis kayu yang digunakan untuk mendapatkan warna coklat. Adapun caranya dengan mencelupkan kain ke dalam campuran warna coklat tersebut. Yang terakhir, 9, ngelorot. Ngelorot merupakan tahapan akhir dalam proses pembuatan sehelai kain batik ditulis maupun batik cap yang menggunakan printing warna. Dalam tahap ini, pembatik melepaskan seluruh malam dengan cara memasukkan kain yang sudah cukup tua warnanya ke dalam air mendidih. Setelah diangkat, kain dibilas dengan air bersih dan kemudian diangin-anginkan hingga kering. Proses membuat batik memang cukup lama. Proses awal hingga proses akhir bisa melibatkan beberapa orang, dan penyelesaiannya sesuatu tahapan proses juga memakan waktu. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika kain batik tulis berharga cukup tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang cara pemasaran batik Pekalongan. Nah, yang pertama itu manfaatkan media sosial.
Dengan perkembangan teknologi membuat media sosial makin banyak diminati dan banyak penggunanya. Semua orang dengan segala umur menggunakan media sosial. Banyak sekali aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram sangat populer. Gunakan media sosial untuk mempromosikan produk kita. Media sosial tidak hanya menjangkau teman-teman kita, namun ribuan orang dengan berbagai kota di Indonesia. Nah, yang kedua itu tawarkan ke turis asing yang datang ke Pekalongan. Nah, para wisatawan luar negeri jika ke kota Pekalongan pasti ingin membeli batik Pekalongan. Hanya saja belinya di mana dan kapan. Tinggal kita yang jemput bola dengan mendatangi turis asing untuk membeli batik sebagai oleh-oleh jika kembali ke negaranya. Namun harus diperhatikan mengenai harganya, jangan sampai terlalu tinggi, harga normal saja. 3. Tawarkan ke pedagang-pedagang batik di luar kota Pekalongan untuk disuplai. Cara pemasaran lain yaitu dengan menawarkan ke pedagang batik yang ada di luar kota. Pedagang tersebut pasti akan mau, namun harus diperhatikan bahwa harga yang dipatok adalah harga grosir, agar pedagang bisa untung walau kita untung lebih sedikit, tapi dengan jumlah banyak maka kan lebih untung lagi kan. Nah, sekian dari saya. Di sini juga saya akan memberi kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu, batik merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang sudah mendunia, kaya akan motif dan coraknya yang menarik. Saat ini, batik sudah banyak diaplikasikan pada benda-benda keseharian, sehingga batik menjadi lebih dekat di kalangan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.